Saudara semua dikasih Tuhan, hari ini tidak terasa sudah bulan 6, ya, sudah masuk bulan Juni. Artinya 5 bulan lagi kita Natal nih. Ya, 5 bulan lagi kita udah Natal nih, saudara. Siap-siap lagi. Sepanduk yang di depannya belum sepanduk lepas ini. Tapi kita nggak usah lepas saja, nanti tinggal kita nambah lagi saja. Puji Tuhan, saudara, saudara Tuhan, ya, karena Tuhan kita bisa diantarkan masuk ke bulan nanti. Mari kita sambut hari-hari kita ke depan, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai dengan 36. Di dalam firman Tuhan ini mengawali kita, memimpin kita, menuntun kita, sehingga kita boleh menapaki, menjalani hari-hari ke depan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama bergantian, ya. Dari Pastor nanti kita bersama-sama Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai dengan 36. Saya minta jemaat dulu yang membaca ayat 33 sampai dengan 34. Ya. Sudah teman-teman semuanya? Ya, silakan 1, 2, 3. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Lanjut. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ya, stop dulu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih, stop dulu ya. Ini kalau saya tanyakan ini, Yesus mau pergi ke mana? Ya, Yesus mau pergi ke mana? Ya, aku ada bersama dengan kamu. Dan sebenarnya itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, kemudian di dalam 35 saya akan dibaca. Orang-orang yang itu berkata kepada yang lain, kemanakah dia akan pergi? Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia. Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajak orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkan ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang di tempat di mana aku berada. Hari ini. Nah, judulnya saudara, tinggal sedikit waktu. Tinggal sedikit waktu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 32 sampai dengan 36, itu Yesus sedang berbicara di dalam bait Allah, di gereja pada sekarang itu, ya, begitu. Di dalam firman Tuhan tersebut tidak disebutkan Yesus berbicara dengan siapa secara khusus, secara spesifik tidak disebutkan sedang mengajar siapa. Tetapi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan penjaga-penjaga bait Allah itu bagian dari orang yang hadir pada saat itu. Jadi Yesus itu bicara dengan orang banyak di situ, tapi kita tidak sebutkan, yang tidak sebutkan dalam firman Alkitab itu. Tapi bagian orang-orang yang mendengarkan itu ada orang Saduki, orang Farisi, dan para penjaga bait Allah. Buat apa mereka di sana? Mereka ingin menangkap Yesus. Jadi orang terutama yang ini penjaga-penjaga bait suci, bait Allah. Pada saat Yesus mengajar, pada saat Yesus berbicara, datanglah mereka sekelompok orang-orang itu serta penjaga-penjaga bait Allah. Mereka datang ke bait Allah bukan untuk mendengarkan ajaran Yesus. Mereka datang ke gereja bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu maksudnya. Tapi mereka datang ke situ adalah untuk menangkap Yesus. Ya. Mereka datang memiliki niat yang tidak baik. Ada niat jahat di dalam diri mereka. Nah, saudara semua dikasih Tuhan. Saat mereka mendengar Yesus berkata seperti itu, kemana ia akan pergi?
Yesus yang kita tangkap ini mau pergi kemana? Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia. Adakah maksudnya dia pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan? Ini kalau terjemahan lain, apakah dia mau pergi ke luar negeri? Karena ada orang-orang Yahudi yang berkumpul dengan tempat orang-orang Yunani, mungkin dia cuma mengajar ke sana. Itu pikiran daripada orang Farisi, orang-orang Saduki dan penjaga-penjaga bait Allah. Apa maksud perkataan dia, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada? Bingung mereka. Saudara boleh katakan Tuhan. Artinya begini, mereka datang ke bait Allah, mereka datang ke gereja bukan untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan untuk mendengarkan perkataan daripada Yesus, Tuhan Yesus. Tapi ada niat jahat di dalam diri mereka, ada maksud yang tidak baik di dalam hati mereka. Jelas dari kata-kata mereka, bisik-bisik mereka ini, ya, antara orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki itu sendiri. Dari kata-kata mereka ini jelas bahwa mereka tidak paham apa yang dikatakan Yesus. Nggak ngerti. Kalau tidak paham pertanyaan itu baik, tapi ini tidak paham, malah berbisik-bisik di belakang. Fitnah sana, fitnah sini, pelintir sana, pelintir sini. Apa yang kita tangkap dari pesan ini, saudara? Orang yang tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, ya. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, orang kalau kebaikan Allah ada suatu niat yang tidak baik. Orang kalau tidak mau membuka hatinya terhadap firman Tuhan, saudara, maka Tuhan pun juga tidak membuka pikiran mereka. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dia tidak memahami karena apa dia tidak membuka hati. Dia datang ke bait Allah, dia datang ke gereja, dia beribadah, ada yang jahat. Gak ada urusan dengan firman Tuhan, gak ada urusan dengan perkataan Tuhan Yesus. Itu suami gak nyambung, gak nyambung. Orang kalau sudah menutup hati terhadap firman Tuhan, orang yang datang ke bait Allah dengan niat yang jahat atau yang tidak baik, yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Tuhan akan tidak membuka pikiran orang tersebut. Lukas pasal 24 dan 45. Tetapi jika orang itu membuka hatinya terhadap firman Tuhan, membuka pikirannya terhadap firman Tuhan, dia berniat ke bait Allah, dia berniat ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan buka pikiran dan hati orang tersebut. Lukas pasal 24 ayat 45. Tuhan di sana berkata seperti ini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, Tuhan akan membuka pikiran orang tersebut karena apa? Mereka membuka hati. Mereka betul-betul datang dengan niat yang baik ke gereja untuk memuji, mengagungkan Tuhan, sekalian juga mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih ini. Perhatikan orang-orang Farisi saudara. Mengapa mereka tidak paham? Mengapa mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan? Orang-orang Saduki dalam pikiran mereka yang berpikir itu secara alamiah saja. Sementara Tuhan berbicara langsung orang-orang.
Ini berbicara tentang nubuatan, berbicara vertikal. Ini beda. Tuhan berkata A, mereka menangkap B. Firman Tuhan berkata C, orang-orang itu menangkap berkata D. Beda. Tuhan berkata ini tidak lurus di ke atas ini, tapi orang-orang itu sudah menangkap cara horizontal saja. Ibaratnya begini. Tuhan ini bicara tentang selatan ini, tapi mereka menangkap tentang utara. Jadi tidak nyambung. Karena udah nggak ada niat. Gak ada niat untuk mendengarkan firman Tuhan, gak ada niat untuk mendengarkan perkataan Yesus. Itu soalnya apa yang disampaikan gak akan nyambung, gak bisa terima mereka. Datang show cuma show itu, gak dapat apa-apa mereka. Apa sih sebenarnya saudara yang dimaksud dia ada di bait Allah tersebut? Apa maksudnya saudara? Kita baca sekali lagi saudara. Tinggal sedikit waktu saja. Firman Tuhan berkata ini. Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan setelah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus. Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang kepada mana aku berada. Saudara, perkataan Tuhan di atas itu tidak sedang berbicara bahwa dia akan pergi merantau. Martin Luther ya, ketika Tuhan Yesus berkata, ketika Martin Luther membaca firman Tuhan ini, dia katakan apa? Ini adalah kata-kata yang mengerikan. Saya tidak suka membaca firman Tuhan. Itu kata Martin Luther. Ini kata-kata yang sangat mengerikan. Aku tidak menyukai. Aku tidak suka membaca daripada firman Tuhan ini. Tapi Bapak yang dikasih oleh Tuhan, jangan salah paham dulu. Bukan Martin Luther tidak senang dengan firman Tuhan. Justru ungkapan itu adalah ungkapan cintanya kepada Tuhan, ungkapan kasihnya kepada Yesus, bukan suatu ungkapan kebencian ataupun ungkapan tidak senang kepada Tuhan Yesus. Tidak. Justru di dalam diri Martin Luther ada suatu rasa cinta dan mengasihi Tuhan yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya dia berkata, aku gak suka membaca ini. Karena apa? Dia gak suka mau berpisah ini. Contohnya begini saudara. Ketika orang sakit keras, orang tua sakit keras, dia kumpulkan seluruh anak-anaknya. Dia kumpulkan anaknya, saudaranya, cucu-cucunya dia kumpulkan. Suatu saat dia ngomong begini, anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku, ini bapak sudah sakit keras, sudah tidak kuat apa-apa lagi. Ya. Sebentar lagi mungkin Tuhan akan panggil bapak. Saya akan pergi jauh. Tolong kalian yang berbuat. Tolong kalian tetap taat kepada Tuhan. Pernah mendengar seperti itu? Nah, salah satu anaknya ini berkata, Bapak jangan berkata seperti itu. Aku gak suka Bapak berkata seperti itu. Saya mau tanya, anaknya ini berkata seperti itu karena cinta atau karena benci? Ketika orang tuanya sakit keras, dia berkata seperti itu, anak-anakku, Bapak udah gak mau lagi, tolong kalian rukun. Akhirnya anaknya untuk Bapak jangan bicara seperti itu, aku gak suka Bapak bicara seperti itu. Nah, pertanyaannya, itu perkataan anaknya itu, perkataan benci atau perkataan saya? Kalau saudara sendiri mengalami demikian, menghadapi orang tua sakit, dan orang tua Anda, saudara ngomong seperti itu, lalu Anda berkata seperti itu, saudara berkata seperti itu sayang atau benci kepada orang tua? Itu saudara dikasih. Itu kan perkataan cinta. Maksudnya adalah, Pak, aku gak mau berpisah, jangan pergi dulu. Kan begitu. Nah, demikian juga ketika Martin Luther dia bilang, aku tidak suka membaca perkataan ini, aku benci dengan kata-kata ini, bukan
Dia dulu cintanya berlimpah-limpah kepada Tuhan karena dia ingin berpisah dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi itu, ini perkataan yang menyedihkan bagi orang-orang yang mengasihi dan mencintai saudara, yang berkata saudara tinggalkan. Ketika kita pamitan, Pak saya nggak kuat lagi, saudara-saudara saya nggak kuat lagi, saya mau pergi. Tuhan sudah memanggil saya. Orang yang bilang, Pak jangan begitu, Pak jangan bilang kayak gitu. Saya akan melakukan sesuatu, saya akan berpikir pada perasaan cinta, bukan karena berdasarkan dengan saya. Nah inilah saudara gambaran daripada yang dicapai daripada Martin Luther menanggapi tentang tinggal sedikit waktu saja. Yang kedua saudara, tinggal sedikit waktu saja. Selain berbicara tentang perbuatan, perkataan juga menjadi suatu peringatan bagi kita, menjadi suatu sihir bagi kita. Ketika Tuhan berkata tinggal sedikit waktu saja aku bersama dengan kamu, itu peringatan. Ketika orang tua kita, orang tua bapak ibu saudara sakit, kemudian berkata seperti itu peringatan. Itu tanda. Jadi firman Tuhan ini saudara semua dikasih Tuhan, ini adalah peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan Yesus untuk segera membuat pilihan yang tepat karena waktu yang sangat terbatas. Sekarang yang perlu kita pikirkan itu apa? Apa yang perlu kita lakukan dengan waktu yang sangat terbatas, tinggal sedikit ini saja? Banyak orang yang tahu sebenarnya. Pak jangan ngomong seperti itu, aku gak suka. Aku gak suka Bapak ngomong seperti itu. Tetapi tidak melakukan apa-apa. Yang perlu kita pikirkan adalah tinggal sedikit waktu itu, apa yang akan kita kerjakan? Apakah kita cukup mengatakan aku sedih, aku tidak senang, tetapi tidak melakukan sesuatu apapun, atau berkata ya sudah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Bapak Ibu saudara lakukan ketika menghadapi seseorang yang sakit keras di situ? Apa yang kita lakukan? Orang tua kita misalnya sakit keras, mau kita apa? Bawa berobat kan? Bawa berobat. Ada tindakan di sana, artinya apa? Ada waktu sedikit itu ada sebuah tindakan yang tepat. Ketika orang tua sakit keras dari paru-paru, cepat-cepat saya bawa ke rumah sakit dan saya berusaha. Saya puas berusaha. Kalau pun akhirnya Tuhan panggil tidak kerja ya, yang saya mau katakan ada usaha di sana. Gak mungkin kita diam saja. Pagi kita nggak berobat, membawa dia berobat. Nah itulah yang kita lakukan. Waktu yang tinggal sedikit ini apa yang kita lakukan? Mau berubah total atau tetap menjadi residivis rohani? Mau taat atau tidak taat? Itu saja. Kan yang perlu kita pikirkan. Makanya tinggal sedikit waktu saja dikatakan Tuhan itu adalah pertama perbuatan berdirinya, yang kedua adalah menjadi peringatan bagi kita apa yang kita kerjakan kalau waktu tinggal sebentar saja. Masalahnya kan ini, waktu itu harta paling berharga tetapi sering mengabaikan. Betul nggak? Orang sering mengabaikan. Kalau kita bermain sesuatu yang tidak berguna 1 jam saja, artinya kita kehilangan kesempatan 1 jam untuk melakukan hal-hal yang berguna. 1 jam kita melakukan hal-hal yang sia-sia, artinya dalam 1 jam kita kehilangan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang berguna. Waktu harta berharga,
Saya terjebak di ruangan rumah sakit. Gara-gara saya tidak menggunakan waktu yang tinggal sedikit untuk keluar. Petugas itu sudah bilang, Pak, Bapak Ibu saudara semuanya, ini waktunya habis, waktu berkunjung habis, tolong bawa saudara-saudaranya meninggalkan ruangan ini. Saya pikir, ya saya siap saja keluar gitu ya. Tapi karena saya masih fungsi ini, itu akhirnya terlambat saya keluar. Saya mengabaikannya sudah. Kemudian saya berpikir, saya kira nggak masalah, saya pasti keluar juga karena dia juga jaga terus. Nah, ketika itu pas saya keluar, semua pintu terkunci, akhirnya nggak bisa keluar. Jadi semua pintu terkunci, bahkan dihalang-halang oleh yang namanya apa itu tempat tidur pasien semuanya nggak bisa keluar ini. Ini kayak apa? Digembok apa dikunci itu semua nggak bisa keluar saya. Gara-gara saya mengabaikan peringatan itu. Oh Tuhan, ini padahal saya harus segera pulang ya Tuhan, ini kayak apa? Gak mungkin juga ada di situ. Rupanya di rumah sakit saudara. Saya kira ini orang kalau udah peringatkan keluar, balik keluar dan pintu nggak dikunci. Nah, rupanya begitu memperingatkan pintu dikunci. Jadi saya nggak bisa. Oh Tuhan, tolong gimana ini? Minta tolong suster nggak enak, malu disuruh keluar. Gara-gara apa? Saya mengabaikan waktu yang sedikit itu tidak saya manfaatkan sebaik mungkin untuk keluar. Saya terjebak. Bayangkan kalau terjadi kebakaran saya mati di situ. Tinggal sedikit waktu saja di rumah sakit. Terjebak saja. Lalu bagaimana saya bisa keluar? Mau nggak mau saudara saya cari cara. Ya. Mau dorong tempat tidur daripada pasien karena ditumpuk di halaman depan pintu didorong nggak bisa. Mana ada jalan keluar ini? Tanya malu. Ada petugas akhirnya nggak mau saya tanya, minta tolong. Ya di situ saya bisa keluar. Malu. Tapi ya itu tadi gara-gara apa? Mengabaikan selalu peringatan. Mengatakan solusi Pak, waktunya tinggal sedikit saja. Tolong Bapak keluar, Ibu keluar, ini jadi muncul sudah habis. Coba ya saudara, kalau kita di dunia tidak memanfaatkan waktu yang spesial mungkin, habis kita. Ya. Siapa yang sangka itu begitu dikatakan keluar pintu langsung itu bukan yang akan kalau saya terjebak. Nah sekali lagi saudara, ketika Tuhan berkata tinggal sedikit waktu saja aku bersama-sama kamu, itu suatu peringatan. Itu peringatan. Yesus sudah bukan berkata dia mau pergi jalan-jalan, enggak. Waktu itu enggak berubah, tinggal kita peka atau tidak. Ya kan, waktu enggak berubah, jumlah jamnya juga sama, 24 jam dalam satu hari, sama satu hari, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 atau 31 hari, 1 tahun 12 bulan. Yang beda ada beberapa negara, 7 negara yang waktu siangnya lebih panjang daripada malam, tetap 24 jam. Ya kayak Islandia, Alaska, Norwegia. Itu waktunya panjang itu saudara. Jam siang beberapa bulan, mungkin 2-3 bulan setelah itu juga balik. Jangan sia-siakan waktu. Waktu gak berubah, kita yang berubah. Manusia yang berubah. 2 jam kita bawa 4 jam gak bisa. 1 jam kita bawa 10 jam gak bisa. Tetap 1 jam 1 jam. Tinggal kita mau pakai 1 jam itu atau tidak. Waktu berjalan begitu saja. Dia mau lewat saja. Gak ada urusan dengan kita. Gak ada urusan dengan kita. Dia gak bisa berhenti dan gak bisa juga dihentikan. Pokoknya dia itu semacam gerbong kereta, dia berjalan terus. Oleh sebab itu kita jangan sampai keluar dari gerbong waktu, tetap berada di gerbong waktu. Gunakan efek. Jangan sia-siakan waktu, meskipun tinggal sedikit saja. Jangan sia-siakan waktu kita.
Ayo saudara. Tuhan sesungguhnya telah memberikan waktu yang cukup kepada manusia. Ya, Tuhan sesungguhnya telah memberikan waktu yang cukup bagi manusia. Tetapi waktu itu menjadi singkat karena manusia banyak menggunakan waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Betul atau betul? Cukup sebenarnya waktu itu. Kalau saya diberi waktu oleh Tuhan, sekarang umur saya 60 tahun lebih. Cukup itu. Tetapi kalau saya gunakan hal-hal yang tidak berguna, akhirnya jadi pendek kalau saya berkata, Tuhan kurang waktunya. Bukan Tuhan. Tapi karena manusia mempergunakan waktu tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Hal-hal yang sia-sia. Seperti yang tadi saya katakan, orang yang bermain-main dalam waktu 1 jam, dia kehilangan 1 jam yang berharga untuk masa depannya. Orang yang bermain-main asik terus dengan HP-nya dan sebagainya selama 2 jam, dia kehilangan masa depan yang 2 jam untuk memperjuangkan masa depannya. Sudah percaya tidak? Ada waktunya refreshing, ada waktunya kita bermain seperti itu, tetapi jangan sampai kita kehilangan waktu hal-hal yang bersifat supranatural. Tuhan sudah berikan waktu yang cukup bagi kita, waktu yang cukup bagi manusia. Tuhan tidak pernah mengurangi dan tidak pernah melebihi. Cukup. Tuhan berkata, cukup kasih karunia kepada. Tetapi banyak orang berkata, Tuhan waktunya tidak kurang. Orang setelah tua baru sadar, dia berkata begini, saya baru menyadari, saya baru tahu ternyata banyak hal-hal yang tidak saya lakukan. Ternyata masih banyak hal-hal yang belum saya lakukan saat ini. Artinya apa? Masa mudanya dia tidak pernah melakukan suatu apapun yang berguna. Ketika masa tua dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan waktunya kurang, salahnya dia sendiri. Kenapa? Pada masa muda dia tidak gunakan hal yang baik yang berguna. Baru dia menyesal. Ternyata aku baru tahu bahwa masih banyak hal-hal yang belum aku kerjakan. Sekarang aku seperti ini tidak bisa apa-apa lagi. Menyesal. Waktu yang diberikan Tuhan cukup itu ternyata menjadi tidak cukup gara-gara sesuatu hal yang tidak berguna yang dikerjakan. Ya, hari ini. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Terkadang kita merasa ya waktu berjalan cepat, tapi juga kadang-kadang merasa juga begitu lambat. Kenapa ini cepat sekali, kenapa ini lambat sekali? Kenapa seperti itu? Kenapa khotbahnya lama banget ini? Tapi ada yang berkata, khotbahnya tadi kok pendek sekali ya, sebentar lagi. Beda. Ya. Terkadang orang merasa memiliki aku masih banyak waktu. Namun terkadang ada juga orang yang berkata, aku hanya memiliki sedikit waktu saja. 2 jam bagi orang yang menunggu di duduk pelaminan itu waktu yang sangat lama. Kok tamu ini gak pulang-pulang? Tapi 2 jam bagi orang pacaran jangan berkata begitu. Kenapa cepat sekali? Beda. Bagi orang yang dipakai asmara, beda. Bagi orang yang menunggu lama banget. Tuhan, mengapa waktu begitu cepat berlalu? Karena gini saudara, orang merasa waktunya itu cepat berlalu karena ada batasnya. Tahu ada batasnya. Ya. Tetapi kadang-kadang kita merasa banyak waktu berjalan karena apa? Menyadari itu nggak terbatas. Karena nggak terbatas dia merasa masih banyak waktunya karena ada batas. Tadi ketika tahu ada batas dia merasa ternyata sebentar lagi contoh
Dibatasi bulan Desember tinggal 5 bulan. Kalau mau dibatasi bebas itu suka-suka kita. Seorang murid di sekolahan yang mungkin berkata seperti ini merasa dia memiliki banyak waktu ketika sang guru tidak menentukan batas akhir pengumpulan tugas. Kerjakan tugasmu, kerjakan PR-mu, ini pekerjaan rumah kamu kerjakan. Tapi guru nggak kasih ini, harus tanggal sekian selesai nggak kasih. Murid ini akan berpikir oh waktunya masih panjang, betul nggak? Akan berkata oh waktunya masih panjang. Udahlah santai aja bro, masih panjang, gak usah buru-buru. Tetapi ketika guru menentukan batas akhir pengumpulan tugas tanggal 10 kamu kumpulkan. Tanggal 9 ya kelamaan. Ya. Saya kadang-kadang saudara, minggu ini waktu saya sangat mepet untuk menyusul korban. Bagaimana saya? Waktu mana yang harus saya korbankan ini? Dalam satu minggu 2 khotbah, waktu mana yang saya korbankan? Akhirnya Pak, waktu tidur saya korbankan, jam tidur saya kurangi. Tadi malam saya jam 1, jam 1. Biasanya jam 9 sudah tidur, udah disipar dulu aja. Karena apa dibatasi? Sudah hari Minggu ini. Besok sudah hari Minggu. Kalau saya tidak siap-siap benar, waduh, celaka. Tapi kalau tidak dibatasi, saya enjoy saja, nggak masalah. Mau kapan saya susul, mau saya kapan saya persiapan, nggak masalah. Makanya kadang-kadang ya di dalam jadwal pelayanan saya kasih di tanggal sekian saya kasih sekian CBCC dan sebagainya supaya mereka mempersiapkan diri. Oh ya nanti kalau saya bertugas ini BWL maupun penambahan firman Tuhan dan persiapan. Waktu semakin panjang, semakin bagus. Tetapi jangan waktu mepet lalu persiapan kacau. Nah inilah pentingnya kita tahu batas waktu itu penting kita mengerti. Ya. Karena begitu kita tahu ini waktunya mepet, kita cepat-cepat kerjakan itu. Ya. Nah itulah sebabnya Bapak dikasih oleh Tuhan. Bagaimana sih pada waktu bulan bijak? Sabtu sore. Coba kita baca Yesaya 55 ayat 6. Gunakan waktu dengan bijak. Itu sedikit waktu saja. Tuhan yang menakut-nakuti kita. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Cari Tuhan. Berseru kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan, berseru kepada Dia. Jangan gunakan hal-hal yang tidak berguna. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, kecewa kita. Selama kita bisa beribadah. Kalau berkorbankan yang lain tidak masalah. Selama kita bisa memuji Tuhan, lakukan kita memuji Tuhan. Itu, cari Tuhan. Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah. Ada yang akan kita korbankan. Cari Tuhan selama ia berkenan. Artinya apa? Ada waktu-waktu di mana Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Ada waktu-waktu yang seperti itu. Berseru kepada Dia selama ia dekat. Selama ia dekat berseru kepada Dia. Ya. Ini kalau kita bicara dengan waktu yang sangat mepet dan sangat sedikit sekali itu. Saya bisa berteriak kepada Tuhan berikan saya kesehatan. Saya hari ini berkumpul dengan sakit batuk saya. Saya selalu minta Tuhan untuk pulihkan, sembuhkan saya. Ini waktunya mepet, waktu besok sudah hari itu. Berikan kekuatan secara fisik.
ya. Beberapa hal seperti yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini, kata firman Tuhan, pada hari ini, jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Pada hari ini, hari Minggu ini, jika kau mendengar suaranya, suara Tuhan, jangan keraskan hati. Jangan seperti orang Farisi, jangan seperti orang Saduki atau penjaga-penjaga mental yang datang tidak berketentuan dengan firman Tuhan. Jika firman Tuhan berkata, terima itu dengan senang hati, terima dengan senang hati. Jangan keraskan hati kita, buka hati kita, buka pikiran kita, terima. Jangan setengah-setengah mendengarkan firman Tuhan. Ini Bapak Ibu berkata Tuhan ya. Jelas pada hari ini jika kau mendengar firman Tuhan, janganlah memalaskan hati. Yang ketiga, sesungguhnya sekarang adalah waktu yang berkenan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah waktu yang berkenan di mana Tuhan izinkan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan juga bersyukur, ini juga firman untuk diri saya sendiri. Sesungguhnya sekarang adalah waktu yang berkenan itu, yang dikehendaki Tuhan itu. Kita diizinkan mendengarkan firman Tuhan, kita diizinkan belajar bersama-sama. Sesungguhnya sekarang adalah hari penyelamatan. Haleluya. Artinya apa? Kita diselamatkan dari kelalaian, kita diselamatkan dari yang sering mengabaikan itu. Kita selamat karena apa? Tuhan sudah mengingatkan kita. Tinggal sedikit waktu saja. Memberikan saja. Banyak korban Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan gara-gara orang itu mengabaikan waktu yang sedikit itu. Banyak korban. Saya minta tolong dibaca Amos pasal 8 ayat 11 sampai dengan 15. Mumpung masih ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Mumpung masih ada waktu walaupun sedikit saja. Ini apa yang dikatakan dalam Amos ini mengerikan ya saudara. Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Ya. Kalau kembali kepada Ibrani pasal 4 ayat 7 tadi, pada hari ini jika kau mendengar suara jangan keraskan hati itu. Jangan tolong sekarang dibaca. Amos 8 ayat 11 dan 12. Amos 8 ayat 11 dan 12 ini firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan membara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Makanya kalau kita mendengar firman Tuhan ini firman Tuhan yang betul-betul perkenanan Tuhan ini. Ini nubuatan Amos ini saudara, pasti digenapi. Pasti terjadi, nubuatan. Ingat, nubuatan itu apa yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti terjadi, pasti digenapi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti terjadi cepat atau lambat. Kalau hari ini kita mengabaikan firman Tuhan, hari ini kita tidak peduli dengan firman Tuhan, suatu saat kita mencarinya, nggak ada lagi orang yang beritakan firman Tuhan. Ini mengerikan, ini menyedihkan kata Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa Allah akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan apa? Kelaparan akan firman Tuhan.
Banyak orang kadang-kadang mengatakan firman, contohnya orang Farisi, orang Saduki tadi. Tuhan berkata seperti itu, dia ajarkan nggak penting perkata Tuhan. Apalah kalau mau percaya seperti itu, pendeta percaya seperti itu. Sampai ini kasih Tuhan. Jika sangat terjadi saatnya seperti ini, bagi kita saatnya menyedihkan. Bahkan ada YouTube lagi. Saya juga katakan, ada saatnya. Waktunya akan datang. Kata Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, tetapi melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Lapar, tapi orang tidak mendapatkan. Sedih. Orang akan mengembara dari laut ke laut, orang akan mengembara. Orang akan mengembara dari utara ke selatan dan sebagainya. Enggak ada apa. Ini kan menyedihkan. Dulu ada firman Tuhan tidak mau mendengarkan, tapi begitu saat dia butuh firman itu sudah tidak ada lagi, sudah diangkat. Bapak Ibu dikasih, gunakan waktu yang tinggal sedikit waktu itu. Kita pakai sebaiknya, dengarkan firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 17. Ibrani 12 ayat 17. Ya, silakan Ibrani. Ibrani 12 ayat 17. Ibrani 12 ayat 17 ini firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini sudah. Biarpun kita sampai mencucurkan air mata, menangis seperti apapun, tapi karena kesempatan sudah diberikan tidak digunakan dengan baik, akhirnya berkat yang dari bagian itu dia nggak bisa. Bapak Ibu dikasih. Ini benar-benar dikasih. Ini tidak lagi sekali Ishak dan Esau dalam sekali cari dan dengarkan. Jangan sampai tolong Kejadian pasal 27 ayat 30. Setelah Ishak memberkati Yakub dan barunya saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya pulang Esau kakaknya dari berburu. Yakub sudah diberkati. Begitu diberkati keluar, sebentar lagi Esau datang. Akhirnya berkat jatuh pada Yakub dan Esau tidak dapat mendapatkan. Atau kira-kira terlambat sedikit waktu saya. Jangan terlambat untuk berusaha. Gara-gara mau sedikit waktu saya, berkat Esau akan menjadi dia daripada Yakub. Oleh sebab itu sebagai asal Tuhan, jangan sampai kita akan sambut. Waktu yang kita miliki di dunia ini terbatas, ya, terbatas. Kita tidak tahu kerbatasan, tapi terbatas. Kita tidak akan bernapas selamanya, kita tidak akan hidup selamanya. Kita tidak tahu kerbatasan kita. Artinya kita tetap akan mati. Tuhan akan panggil kita, terbatas. Yang kedua, pelayanan Yesus itu hanya 3,5 tahun, bayangkan 3,5
hari setelah kebangkitan yang dia pakai untuk memberitakan kerajaan. Kita tidak tahu waktu kita ini kapan dipanggil Tuhan, nah waktu sisa itu pakai beritakan kerajaan, beritakan kebenaran kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, keluarga kita, sahabat kita. Waktu sangat terbatas. Belajar dengan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya, yang dikatakan sebaik hanya 3,5 tahun bisa mengubahkan seluruh dunia. Bukan tidak mungkin Tuhan ketika sudah memberikan tongkat stafet kepada kita tinggal seperti yang itu membawa pikiran yang tidak baik akan buat hati tertutup untuk melihat kebenaran. Datang ke gereja dengan niat yang tidak baik itu akan tertutup untuk kebenaran. Membawa niat yang tidak benar tidak akan mendapatkan kebenaran. Oleh sebab itu, artinya perhatikan jangan sampai kalau ada yang saya tidak bicara tentang siapa, tetapi inilah makna daripada firman Tuhan itu. Belajar dari orang Saduki, orang Farisi, berjaga-jaga pertama, dia datang dengan niat jahat, dia akan mendapatkan kebenaran itu. Yesus bicara selatan, dia bicara utara. Jadi tidak nyambung. Jangan sia-siakan waktu yang memberikan hal yang tidak membangun terus. Yang merusak yang tidak membangun merusak diberikan abaikan saja. Tidak mendapatkan damai, tidak menghilangkan damai, buang. Di HP saya nomor-nomor itu saudara yang sering mengganggu, saya blokir. Saya terganggu dengan nomor-nomor yang sering mengganggu. Saya blokir hal-hal yang grup-grup yang tidak ada gunanya, saya blokir dan keluar dari grup apa. Kita ini pada grup yang tidak membangun, malah merusak tidak menghilangkan hati itu apa. Tapi kalau itu membangun, ayo kita sama-sama membangun di dalam grup, di dalam kelompok kita, di dalam komunitas kita. Jangan sia-siakan waktu untuk hal yang tidak membangun. Waktu yang diberikan oleh cukup. Saudara Tuhan sudah berdoa. Cukup yang diberikan. Jangan sampai menjadi berkurang atau kurang itu berkurang. Itu salah kita sendiri, bukan salah Tuhan. Salah kita sendiri. Salah kita sendiri. Kenapa kita gunakan hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna? Tidak dengan satu ujian, gunakanlah.
Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, saudara, kita bisa pengaruh bisa terjadi. Firmankan, hidupkan Yesus di dalam kehidupan kita, itu oleh pentingnya dalam kehidupan kita. Jangan yang berarti Tuhan yang kita syukur firman-Mu yang kami dengarkan. Dialah yang kami pelajari, kami bisa lakukan, kami bisa pahami, kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Waktu yang tinggal sedikit ini Tuhan biarlah kami gunakan dengan bijaksana. Kami mencari firman-Mu, kami rindukan kebenaran-Mu, kami rindukan setiap sabda-sabda-Mu. Tuhan terus berikan pemahaman kepada kami akan setiap kebenaran atau setiap firman-Mu dalam hidup kita, sehingga kami mengadakan waktu yang ada. Waktu yang sedikit ini biar dipergunakan sebaik mungkin sehingga dapat dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan bersama dulu. Satu dalam mobil. Satu dalam mobil. Satu dalam iman. Satu dalam kasih. Satu
Mari saudara ambil roti dan air untuk saudara. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti ini dan minum anggur ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang kita syukur atas yang memecah-mecahkannya di berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan kami dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selanjutnya saudara ambil air angkat saudara, dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan yang perjanjian baru dari mereka oleh darahku, perbuatan yang setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kini tubuh dan darah sudah menyatu dalam kehidupan kami. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Kedagingan tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami. Kini Tuhan, untuk kuasa-Mu, untuk kasih-Mu sudah mengalir dalam tubuh kami. Kekuatan kesehatan mengalir dalam tubuh kami. Yang sakit disembuhkan dan lemah dikuatkan. Pemulihan terjadi atas kehidupan kami. Kami imani, kami percaya dalam nama Yesus pemulihan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami diizinkan kuasa kegelapan maupun kuasa penguasa yang mencoba membuat kelemahan tubuh ini terjadi dalam kehidupan kami. Biar kekuatan Allah, kuasa Allah, mujizat Allah mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih